Tummy time itu sebenarnya bisa dimulai sejak hari pertama bayi lahir. Oh my God, dulu aku sering banget begitu. Tapi nggak sadar itu udah termasuk tummy time. Kupikir itu cuma bonding-bonding manja. Betul sekali. Ini salah satu hal yang sering disepelekan, tapi dampaknya luar biasa. Kita kadang terlalu fokus ke milestone besar. Kayak kapan duduk, kapan jalan, tapi lupa bahwa semua itu butuh pondasi. Dan tummy time itu salah satu pondasi terpentingnya. Wah, itu pantangan. Kalau bayi lapar, kenyang banget, atau mengantuk, ya pasti cranky. Pilih momen di mana mereka dalam kondisi tenang dan nyaman. Yuk kita bahas mitos pertama yang paling sering aku dengar. Tummy time bikin bayi kesakitan. Apa kabar hari ini? Semoga sedang dalam kondisi yang tenang, atau ya minimal nggak terlalu ribut ya di rumah. Karena kita tahu hidup dengan bayi itu nggak pernah benar-benar sepi. Hari ini aku super excited karena kita akan ngobrolin salah satu aktivitas bayi yang kelihatannya simple banget. Tapi ternyata punya dampak luar biasa untuk tumbuh kembang si kecil. Dan percaya nggak percaya, ini juga salah satu yang paling sering bikin orang tua galau. Kita akan ngomongin soal tummy time. Dan seperti biasa, aku nggak sendirian. Sudah hadir bareng kita di Ruang Bunda, narasumber kesayangan yang sering banget jadi penenang hati para orang tua baru. Dokter spesialis anak yang kalem, sabar, dan selalu punya jawaban adem. Selamat datang kembali, Dokter Reza! Wah, terima kasih Mbak Nadia. Senang banget bisa balik lagi ngobrol di Ruang Bunda. Dan saya juga ikut menyapa semua bunda dan ayah yang lagi dengerin, entah lagi masak, lagi nyusuin, atau lagi ngegendong bayi sambil nyuri waktu buat belajar bareng kita. Aduh, bener banget. Kadang aku mikir, podcast ini tuh kayak suara latar di tengah kekacauan rumah tangga dengan bayi ya, Dok. Tapi justru itu momen-momen kecil buat dengerin sesuatu yang bikin kita merasa nggak sendiri. Itu berharga banget. Setuju. Menjadi orang tua itu perjalanan panjang dan penuh tantangan. Tapi kalau kita punya bekal pengetahuan yang tepat, insya Allah bisa dijalani dengan lebih tenang dan percaya diri. Nah balik ke topik hari ini, Dok. Kita mau bahas soal tummy time. Ini tuh topik yang kayaknya simple, tapi banyak banget orang tua yang bingung. Ya nggak sih? Saya sering banget dapat pertanyaan, Dok, bayi saya benci tummy time. Harus dipaksa atau enggak ya? Atau kapan sebaiknya mulai? Bahkan ada yang bilang, saya takut dia kesedak. Jadi memang penting banget untuk kita lurusin bareng-bareng. Yes. Dan harapannya, setelah dengerin episode ini, para orang tua bisa lebih santai dan tahu trik-triknya supaya tummy time bukan jadi momen stres, tapi justru waktu yang menyenangkan bareng si kecil. Oke, Dok. Dari dasar dulu ya. Karena jujur, dulu waktu pertama kali punya bayi, aku tuh pikir tummy time itu ya udah. Nanti aja pas bayinya udah bisa tengkurap sendiri. Tapi ternyata nggak gitu ya. Banyak yang punya persepsi begitu. Jadi tummy time itu adalah waktu di mana bayi diletakkan dalam posisi tengkurap saat dia sedang terjaga dan diawasi. Tujuannya bukan buat gaya-gayaan atau lomba siapa duluan bisa tengkurap, tapi lebih ke latihan yang membantu perkembangan otot-otot tubuhnya. Otot apa aja tuh, Dok? Otot leher, bahu, dada, dan punggung. Jadi pas bayi tengkurap, dia secara alami akan berusaha mengangkat kepala, memutar ke kiri dan kanan, atau bahkan mengangkat dada sedikit demi sedikit. Gerakan-gerakan ini tuh penting banget buat membantu perkembangan motorik kasar. Kayak persiapan buat nanti dia bisa duduk, merangkak, jalan gitu ya. Betul sekali. Kita bisa bayangkan seperti latihan kecil yang memperkuat fondasi tubuh bayi. Kalau otot-otot itu dilatih sejak awal, proses perkembangannya akan lebih mulus nantinya. Tentu setiap anak punya waktunya masing-masing, tapi tummy time bisa membantu mempercepat kesiapan fisik mereka. Wah, keren juga ya. Tapi Dok, kapan sih sebaiknya mulai tummy time itu? Tummy time itu sebenarnya bisa dimulai sejak hari pertama bayi lahir, asal bayinya dalam kondisi sehat dan stabil. Tentunya disesuaikan ya, nggak langsung ditaruh di lantai pakai playmat. Kita bisa mulai dengan cara yang sangat lembut dan alami. Misalnya? Contohnya letakkan bayi di dada atau perut orang tua, posisi kita berbaring santai dan biarkan dia mengangkat kepala secara alami. Itu sudah termasuk tummy time loh. Bahkan cara ini justru lebih disukai oleh bayi karena dekat dengan bau tubuh ibunya, suara detak jantung, dan rasa aman. Oh my God, dulu aku sering banget begitu. Tapi nggak sadar itu udah termasuk tummy time. Kupikir itu cuma bonding-bonding manja. Nah, itu dia. Banyak yang nggak sadar mereka sebenarnya sudah melakukannya. Yang penting adalah posisi tengkurap dalam kondisi terjaga dan diawasi langsung. Terus seberapa lama idealnya, Dok? Apakah harus langsung 15 menit gitu?
Oh tidak, kita mulai perlahan saja. Di minggu-minggu pertama, cukup 1 sampai 2 menit, 2 hingga 3 kali sehari. Lalu perlahan-lahan bisa ditambah durasinya seiring usia dan kekuatan bayi. Targetnya, ketika usia 3 bulan, bayi bisa melakukan tummy time total sekitar 60 menit dalam sehari. Tentu dicicil ya, bukan sekaligus. Oke, jadi nggak perlu ngoyo langsung lama, yang penting konsisten. Tepat sekali. Dan yang paling penting, jangan menunggu bayi suka dulu baru mulai tummy time. Justru tummy time itu bisa membuat bayi terbiasa dan pada akhirnya menyukainya. Seperti kita kalau mulai olahraga, awal-awal pegal, tapi kalau rutin, lama-lama jadi nyaman. Analogi yang bagus, Dok. Tapi kadang-kadang ada suara-suara dari sekitar, entah nenek, tetangga, grup WhatsApp yang bilang, jangan dibaringin tengkurap nanti sesak napas loh. Itu gimana, Dok? Mitos atau fakta? Kalau bayi dalam posisi tengkurap saat terjaga dan diawasi, itu aman dan justru baik untuk perkembangan. Yang tidak disarankan adalah posisi tengkurap saat tidur, karena itu bisa meningkatkan risiko Sudden Infant Death Syndrome, SIDS. Makanya kita selalu bilang, back to sleep, tummy to play. Tidurnya telentang, mainnya tengkurap. Catat tuh, Bunda dan Ayah. Back to sleep, tummy to play. Simple, tapi penting banget. Iya, karena kadang-kadang orang terlalu takut sampai akhirnya nggak pernah kasih kesempatan bayi untuk mengembangkan otot-ototnya secara alami. Dan kadang kalau bayinya nangis dikit, orang tua panik duluan. Padahal reaksi awal bayi yang rewel saat tummy time itu normal. Mereka belum terbiasa, mungkin frustrasi atau memang posisi baru. Tapi kalau kita konsisten dan kasih pengalaman positif, lama-lama mereka akan terbiasa. Wah, ini baru segmen pertama, tapi udah banyak banget insight-nya. Mulai dari definisi, manfaat dasar, sampai waktu yang tepat untuk mulai. Kita baru permukaannya aja. Masih banyak yang bisa kita gali supaya tummy time ini bisa jadi kegiatan favorit, bukan tantangan harian. Oke, sekarang kita masuk ke segmen yang jujur aja buat aku pribadi kok mind-blowing, Dok. Maksudnya siapa sangka ya, cuma taruh bayi tengkurap sebentar-sebentar, ternyata bisa kasih efek besar buat perkembangan mereka. Betul sekali. Ini salah satu hal yang sering disepelekan, tapi dampaknya luar biasa. Kita kadang terlalu fokus ke milestone besar. Kayak kapan duduk, kapan jalan, tapi lupa bahwa semua itu butuh pondasi. Dan tummy time itu salah satu pondasi terpentingnya. Nah, bisa dijelasin nggak, Dok? Manfaat utamanya apa aja? Yang pertama dan paling jelas adalah menguatkan otot leher dan bahu. Saat bayi tengkurap, mereka akan berusaha mengangkat kepala. Gerakan ini melatih otot leher supaya kuat menopang kepala sendiri. Ini penting banget untuk kemampuan mereka mengontrol kepala, duduk, dan akhirnya berdiri. Aku inget banget dulu tuh setiap lihat bayi bisa angkat kepala tegak. Kayak, wah, hebat banget. Padahal cuma beberapa detik. Iya, itu momen besar loh buat bayi. Dan itu nggak terjadi begitu saja. Butuh latihan, stimulasi, dan tummy time adalah cara alaminya. Selain leher dan bahu, otot dada, lengan, dan punggung juga ikut bekerja. Jadi ini semacam gym mini buat bayi? Tepat sekali, tanpa perlu alat apapun. Bahkan dari umur beberapa hari mereka sudah bisa latihan ini. Yang penting adalah dilakukan secara teratur dan dengan pengawasan. Selain soal otot, ada manfaat lain nggak, Dok, yang mungkin belum banyak orang tahu? Ada beberapa. Salah satunya yang sangat penting adalah mencegah flat head syndrome, atau kondisi ketika bagian belakang kepala bayi menjadi rata karena terlalu sering tidur telentang. Tummy time memberikan waktu bagi kepala bayi untuk bebas dari tekanan terus-menerus di belakang. Oh iya ya, aku pernah dengar istilah peyang. Itu salah satunya. Iya, itu bahasa awamnya. Dan meskipun banyak yang bilang itu normal atau nanti juga bulat sendiri, kenyataannya tidak selalu begitu. Kalau terlalu parah, bisa memengaruhi bentuk kepala dan wajah. Jadi tummy time ini bantu menjaga simetri kepala juga. Berarti bukan cuma soal kekuatan fisik ya, tapi juga estetika dan kesehatan jangka panjang. Betul. Dan yang gak kalah penting, tummy time juga membantu stimulasi sensorik. Saat bayi tengkurap, mereka melihat dunia dari sudut berbeda. Menyentuh permukaan dengan pipi atau tangan, dan itu semua merangsang sistem saraf mereka. Iya juga ya, mereka jadi lebih aktif meraba-raba, nyoba gerak, bahkan kadang kayak mau ngesot. Nah, itu awal dari hubungan motorik mereka. Banyak bayi mulai belajar berguling lalu merangkak, semuanya dimulai dari posisi tengkurap ini. Bahkan beberapa studi juga menunjukkan bahwa tummy time membantu perkembangan penglihatan dan keseimbangan bayi. Serius, sampai ke penglihatan? Iya, karena saat mereka mengangkat kepala, mereka belajar fokus, melacak gerakan, memperhatikan sekitar. Mata dan otak mereka dilatih untuk bekerja sama.
Jadi efeknya menyeluruh, tidak cuma fisik. Dan kalau dilakukan sambil diajak ngobrol atau nyanyi, pasti jadi bonding time juga ya. Itu dia bonusnya. Tummy time bisa jadi momen istimewa bareng bayi. Kita bisa ajak mereka bicara, nyanyi lagu, atau baca buku. Itu semua memperkuat ikatan emosional antara bayi dan orang tua. Jadi ini bukan cuma soal latihan otot ya, tapi aktivitas multimanfaat yang, ya, bisa dibilang investasi masa depan. Tepat banget, Mbak Nadia. Dan kabar baiknya, nggak butuh alat mahal, nggak perlu waktu lama. Konsistensi dan kedekatan itu yang utama. Sebelum lanjut, tulis di kolom komentar jika Bunda punya pertanyaan atau saran. Nah, Dok, ini nih bagian yang agak bikin galau. Kenyataannya banyak banget bayi itu nggak suka tummy time. Baru 1 menit tengkurap, udah protes, nangis, ngejar-ngejar. Itu kenapa sih, Dok? Pertama-tama, perlu dipahami bahwa itu wajar. Bayi, terutama yang baru lahir, masih merasa asing dan nggak nyaman dengan posisi tengkurap. Mereka belum punya kontrol otot yang cukup, jadi bisa merasa frustrasi. Kayak, aku disuruh ngangkat kepala tapi belum bisa nih. Kurang lebih begitu. Dan karena mereka belum bisa ngomong, ya ekspresinya lewat tangisan. Tapi bukan berarti mereka benci tummy time, mereka cuma belum terbiasa. Jadi artinya bukan harus dihentikan, tapi perlahan dibiasakan? Betul. Yang penting adalah pendekatan kita. Jangan dipaksakan, tapi juga jangan ditinggalkan. Kita bisa mulai dari durasi pendek, 1 atau 2 menit, dan pilih waktu yang pas. Misalnya setelah bangun tidur atau setelah ganti popok. Jangan pas lagi ngantuk atau lapar ya, Dok. Wah, itu pantangan. Kalau bayi lapar, kenyang banget, atau mengantuk, ya pasti cranky. Pilih momen di mana mereka dalam kondisi tenang dan nyaman. Bahkan bisa sambil dipeluk dulu, diajak ngobrol, lalu pelan-pelan ditaruh tengkurap. Ada juga kekhawatiran dari orang tua soal takut bayi sesak napas pas tengkurap. Itu gimana, Dok? Berbahaya nggak? Selama tummy time dilakukan saat bayi terjaga dan diawasi, itu aman. Justru posisi tengkurap saat bayi tidur sendirian yang berisiko dan tidak disarankan. Makanya penting banget selalu mendampingi bayi saat tummy time. Kadang juga ada yang bilang, kasihan dia nangis. Nggak tega deh. Tapi kalau gitu terus, kita jadi nggak kasih kesempatan dia berkembang dong. Nah, ini dilema klasik. Orang tua ingin anak nyaman terus, tapi kadang kita perlu membiarkan mereka mengalami sedikit tantangan agar tumbuh. Nangis sedikit, itu bukan berarti trauma. Tapi kalau kita selalu menyerah di tangisan pertama, ya bayi nggak sempat belajar. Jadi kuncinya temani, hibur, dan perlahan ya. Ya, bisa pakai mainan warna-warni, suara yang menarik, atau bahkan wajah orang tua. Bayi itu paling suka lihat wajah ibunya. Coba tengkurapkan bayi, lalu kita posisikan wajah kita sejajar. Mereka akan berusaha mengangkat kepala untuk melihat kita. Dan itu latihan yang sangat efektif. Kebayang lucunya. Tapi kadang juga lucu yang lain. Ada bayi yang langsung nyosor ke bawah dan diem aja. Nggak ngangkat kepala, malah kayak pasrah. Itu juga normal. Ada bayi yang memang lebih kalem atau belum kuat, nggak apa-apa. Tetap latih sebentar-sebentar. Bahkan posisi dada di atas perut orang tua juga sudah membantu. Yang penting ada usaha dari bayi untuk mengangkat diri. Aku pernah juga pakai bantal menyusui buat bantuin. Boleh nggak sih, Dok? Boleh selama bayi dalam pengawasan penuh. Bantal bisa bantu bayi yang baru mulai supaya lebih nyaman dan punya sedikit sudut. Tapi jangan ditinggal ya, karena posisi miring bisa bikin risiko berguling atau terperosok. Oke, noted. Jadi intinya bukan bayi saya nggak suka tummy time, tapi bayi saya butuh adaptasi dulu. Tepat. Kita bantu mereka dengan sabar. Lama-lama mereka akan terbiasa dan bahkan menikmati waktu tengkurap itu. Baiklah, aku makin tercerahkan nih. Segmen selanjutnya kayaknya harus bahas nih ya. Gimana caranya bikin tummy time jadi aktivitas seru? Karena kita udah tahu pentingnya, tapi kan praktiknya yang kadang bikin putus asa. Wah, itu bagian favorit saya. Nanti saya akan kasih berbagai trik supaya orang tua bisa senang dan bayi juga happy saat tummy time. Oke, setuju banget. Jangan kemana-mana, tetap bareng kami di Ruang Bunda. Habis ini kita bongkar rahasia bikin tummy time penuh tawa, bukan air mata. Oke dok, kita udah bahas kenapa tummy time penting, tapi sekarang mari kita masuk ke bagian yang aku yakin paling ditunggu-tunggu sama para orang tua. Gimana caranya bikin tummy time jadi seru? Iya, soalnya kalau udah ngomongin praktik, pasti yang muncul tuh, Dok, saya udah coba tapi bayi saya nangis terus. Udah pasang matras lucu, tetap aja rewel. Dan memang, ada beberapa strategi kecil yang bisa bikin pengalaman ini jauh lebih menyenangkan untuk semua pihak. Yes, Dok. Kita butuh jurus-jurus manja yang bisa bantu mengubah tangisan jadi tawa, ya? Siap.
Jurus pertama yang bisa dicoba adalah gunakan dada orang tua sebagai permukaan tummy time. Jadi, bunda atau ayah bisa berbaring telentang lalu letakkan bayi tengkurap di dada atau perut kita. Bayi akan otomatis melihat ke wajah kita, mencium aroma tubuh kita, dan merasa lebih tenang. Duh, itu pasti momen bonding banget ya. Apalagi kalau kita sambil ngobrol atau nyanyi pelan-pelan. Betul, kontak mata dan suara yang familiar sangat membantu mengurangi stres bayi. Ini cara terbaik untuk memulai tummy time di minggu-minggu awal. Setelah terbiasa, baru bisa perlahan-lahan pindah ke permukaan seperti matras di lantai. Oke, itu level 1 ya. Terus level berikutnya gimana, Dok? Level 2, bisa coba letakkan mainan menarik di depan bayi. Pilih benda berwarna cerah atau yang bisa bunyi-bunyi. Kita letakkan agak jauh sedikit di wajahnya, supaya bayi terstimulasi untuk mengangkat kepala dan melihat. Aku dulu suka pakai rattle kecil atau boneka tangan yang bisa goyang-goyang. Wah, itu sangat bagus. Melatih otot leher sekaligus koordinasi mata. Bisa juga pakai cermin kecil yang aman buat bayi. Bayi suka banget lihat wajah sendiri, mungkin karena mikir itu orang lain. Hehe. Iya, ada yang bilang bayi itu narsis alami. Bisa jadi. Dan jangan lupa untuk pilih waktu yang tepat. Seperti yang tadi kita bahas, bayi baru bangun, kenyang tapi nggak kekenyangan, dan suasana tenang. Jangan pas ngantuk atau rewel. Tapi Dok, ada juga orang tua yang ngerasa saya udah coba semua tapi tetap nangis terus. Kapan kita harus stop atau evaluasi? Kalau bayi nangis terus-terusan dan tidak bisa ditenangkan, berhenti dulu tidak apa-apa. Jangan dipaksakan. Bisa coba diulang beberapa jam kemudian. Tapi kalau setiap kali tummy time selalu panik dan menolak total selama berminggu-minggu, boleh diskusi dengan dokter anak. Mungkin ada hal yang perlu diperiksa seperti tonus otot atau sensitivitas. Berarti sebenarnya kunci dari semuanya adalah sabar, fleksibel, dan konsisten ya, Dok? Itu 3 kuncinya. Dan satu lagi, libatkan seluruh keluarga. Kalau ada kakak, dia bisa ikut main di depan bayi. Bahkan hewan peliharaan yang kalem pun bisa menarik perhatian bayi, asal aman dan diawasi. Wah, itu lucu banget pasti. Ya, bisa jadi momen tak terduga yang lucu dan menggemaskan. Terakhir, kalau tummy time udah jadi kebiasaan, apa nanti bayi akan mulai minta sendiri atau malah menikmati? Sebagian besar bayi, kalau sudah terbiasa dan merasa nyaman, akan menikmati tummy time. Mereka merasa lebih bebas bergerak, bisa melihat lebih banyak, dan perlahan mulai eksplorasi. Jadi jangan menyerah di minggu-minggu awal ya. Nantinya akan ada masa di mana mereka malah suka posisi itu. Wah, aku jadi pengen flashback masa-masa itu. Seru juga kalau tahu triknya dari awal. Dan ini juga bisa jadi pengingat buat calon orang tua atau yang sedang menantikan kelahiran. Persiapan bukannya baju dan stroller, tapi juga mental dan pengetahuan kecil seperti ini. Setuju. Dan sekarang, yuk kita lanjut ke segmen 5. Variasi tummy time. Karena kadang-kadang bayi bosan kalau metodenya itu-itu saja. Setuju, Dok? Setuju banget? Yuk kita bahas. Kita udah tahu pentingnya tummy time dan cara bikin momen itu menyenangkan. Tapi, bagaimana kalau bayi masih juga nggak nyaman kalau ditaruh di matras? Apa ada alternatif yang bisa dicoba? Tentu ada. Tummy time itu prinsipnya posisi tengkurap yang aman dan terpantau, bukan harus selalu dilakukan di lantai pakai matras lucu. Variasinya banyak dan bisa disesuaikan dengan karakter bayi. Boleh spill beberapa cara alternatifnya, Dok? Pertama dan paling fleksibel, tummy time di pangkuan. Bayi bisa diletakkan tengkurap di atas paha orang tua sambil kita duduk di kursi atau sofa. Kita bisa goyang pelan-pelan sambil elus punggungnya atau ajak bicara. Aduh, itu pasti nyaman banget ya buat bayi. Dekat, hangat, dan tetap stimulatif. Ya, dan posisi ini cocok untuk bayi yang belum terlalu kuat. Variasi berikutnya bisa coba posisi tiger in the tree, gaya menggendong di mana bayi tengkurap di lengan kita, satu tangan menopang dada dan dagu, satu lagi menopang badan dan bokong. Wah, kayak bayi jadi boneka tidur di tangan kita ya. Kurang lebih seperti itu. Posisi ini cocok banget untuk bayi yang suka digendong tapi tidak suka diletakkan sendiri. Kita bisa jalan-jalan pelan di dalam rumah sambil gendong seperti itu. Terus kalau bayi udah mulai kuat kepala, bisa coba variasi lain nggak, Dok? Bisa. Salah satunya adalah menggunakan bola gym besar. Bayi diletakkan tengkurap di atas bola yang kokoh, lalu kita pegang kuat di pinggang atau punggungnya. Goyangkan perlahan bolanya maju mundur. Ini bisa jadi latihan sekaligus permainan yang sangat seru. Tapi tetap harus dalam pengawasan ya. Harus, jangan pernah tinggalkan bayi di bola tanpa pengawasan. Tapi ini bisa jadi pengalaman baru yang menyenangkan, kayak naik wahana mini untuk bayi. Terus ada juga yang pakai handuk digulung di bawah dada bayi. Itu aman nggak, Dok? Aman, selama tetap diawasi.
Gulungan handuk bisa bantu mengangkat dada bayi sedikit agar lebih mudah mengangkat kepala. Ini sering disebut tummy time support roll. Tapi jangan terlalu tinggi dan pastikan bayi tidak terguling. Kalau dari sisi durasi, apakah lebih baik tummy time panjang sekali atau dicicil-cicil? Lebih baik dicicil. Misalnya 5 kali sehari masing-masing 35 menit, daripada satu sesi panjang yang malah bikin bayi frustrasi. Yang penting total waktunya bertambah seiring pertumbuhan. Dan semakin variatif aktivitasnya, bayi juga makin tertarik buat explore ya. Betul. Bisa sambil baca buku dari posisi tengkurap atau kasih musik pelan di sekitarnya. Bahkan bisa sambil kita bercerita dengan ekspresi lucu. Bayi itu sangat peka terhadap suara dan wajah. Jadikan tummy time sebagai momen bermain, bukan tugas. Jadi intinya, fleksibel, kreatif, dan selalu hadir. Karena pada akhirnya, bukan soal berapa lama tummy time-nya, tapi bagaimana kualitas interaksi di dalamnya. Tepat sekali. Tummy time bukan perlombaan, melainkan pengalaman eksplorasi pertama bayi dengan tubuhnya. Dan itu lebih menyenangkan kalau dilakukan bersama orang yang mereka percaya. Duh, obrolan ini bikin hangat di hati ya, Dok. Kayaknya aku harus kasih tahu teman-temanku yang baru punya bayi, supaya mereka tahu bahwa tummy time itu bisa seseru ini. Boleh banget. Semakin banyak orang tua paham soal ini, semakin banyak juga bayi yang punya awal kehidupan yang sehat dan menyenangkan. Oke, kita sudah bahas manfaat dan tips praktis tummy time. Bahkan sampai variasi dan cara kreatifnya. Tapi pasti ada juga nih, Dok, beberapa info simpang siur yang sering bikin orang tua bingung. Jadi kayaknya pas banget kalau sekarang kita masuk ke segmen mitos versus fakta. Wah, iya, ini bagian penting juga, karena seringkali justru mitos-mitos ini yang bikin orang tua ragu, takut, atau bahkan gak jadi melakukan tummy time. Setuju. Aku sendiri dulu juga sempat kebawa-bawa omongan tetangga, grup WhatsApp keluarga, pokoknya semua orang tiba-tiba jadi pakar bayi kalau udah ngomongin posisi tengkurap. Betul. Padahal niatnya baik ya. Tapi informasi yang salah bisa jadi malah membatasi si stimulasi penting buat bayi. Yuk kita bahas mitos pertama yang paling sering aku dengar. Tummy time bikin bayi kesakitan. Nah, ini sering banget jadi alasan orang tua nggak mau mulai. Itu mitos ya. Saat tummy time dilakukan dengan cara yang benar, bayi terjaga, nyaman, dan dalam pengawasan, itu tidak menyebabkan rasa sakit. Yang sering terjadi adalah bayi merasa tidak nyaman atau frustasi karena belum terbiasa mengangkat kepala. Tapi itu bukan sakit. Itu bagian dari proses adaptasi otot. Berarti tangisan di awal itu bukan sinyal bahaya ya, tapi semacam ekspresi. Ini susah banget. Betul sekali. Sama kayak kita pertama kali olahraga plank, pasti gemetar, pegal, mungkin ngeluh. Tapi itu bukan karena kita cedera. Itu proses penguatan. Oke, mitos kedua, Dok. Kalau bayi belum bisa angkat kepala, berarti belum boleh tummy time. Nah, ini juga mitos. Justru tummy time lah yang membantu bayi belajar mengangkat kepala. Kalau kita nunggu sampai bayi kuat dulu, ya kapan latihannya? Sejak hari-hari pertama kelahiran pun bisa mulai tummy time, tentu disesuaikan dengan cara yang aman dan lembut. Jadi tummy time itu bukan akibat dari kekuatan, tapi justru sumbernya? Tepat. Kita bantu mereka melatih kekuatan, bukan menunggu kekuatannya muncul dulu. Mitos berikutnya yang juga cukup populer. Saya pakai bantal khusus supaya kepala bayi nggak peyang, jadi nggak perlu tummy time. Ini sering jadi kesalahpahaman. Bantal anti peyang bisa membantu, tapi tidak menggantikan tummy time. Tummy time memberi variasi posisi dan tekanan pada kepala bayi secara alami, serta manfaat motorik yang jauh lebih luas. Jadi kalau hanya mengandalkan bantal, perkembangan ototnya bisa tertinggal. Berarti tummy time tetap penting walau sudah pakai bantal canggih sekalipun? Bantal hanya pelengkap. Yang utama tetap stimulasi aktif dari gerakan tengkurap. Oke, lanjut ke mitos berikutnya. Kalau bayi sudah bisa duduk, berarti tummy time udah nggak penting. Mitos lagi. Tummy time tetap bermanfaat sampai bayi bisa merangkak dan berjalan stabil. Bahkan setelah bisa duduk pun, posisi tengkurap melatih koordinasi tangan dan mata, serta meningkatkan fleksibilitas tubuh bagian atas. Jadi jangan langsung berhenti hanya karena sudah bisa duduk. Wah, aku pikir dulu tummy time itu tugas fase newborn aja. Ternyata bisa dilanjutkan bahkan sampai bayi aktif? Bisa banget. Bahkan bayi 6-7 bulan yang sudah berguling dan mulai merangkak juga bisa menikmati tummy time sebagai bagian dari permainan eksploratif mereka. Terakhir nih, mitos kelima. Tummy time cuma buat bayi full term. Bayi prematur nggak usah dulu. Bener nggak sih itu, Dok? Sebenarnya bayi prematur perlu tummy time juga.
Bahkan bisa dibilang lebih penting karena mereka butuh latihan otot lebih banyak. Tapi tentu dilakukan dengan pengawasan ekstra dan harus dikonsultasikan dulu dengan dokter anak atau fisioterapis. Frekuensi, durasi, dan cara pelaksanaannya bisa berbeda tergantung kondisi medis si bayi. Jadi bukan dilarang, tapi harus lebih hati-hati dan terarah ya. Betul sekali. Wah, ini segmen penting banget buat lurusin semua info yang kadang simpang siur. Terima kasih, Dok. Sama-sama Mbak Nadia. Semakin kita paham fakta-fakta yang benar, semakin siap juga kita mendampingi bayi dengan tenang dan percaya diri. Sekarang kita masuk ke segmen pamungkas kita hari ini. Kesalahan-kesalahan umum yang sering terjadi saat melakukan tummy time. Karena kan, niat udah baik, tahu manfaatnya juga udah, tapi kadang praktiknya masih ada yang keliru tanpa disadari. Wah, ini penting banget dibahas karena kadang niat baik bisa jadi kontraproduktif kalau caranya salah. Kita bahas satu persatu ya. Siap, Dok. Kesalahan pertama, memaksakan bayi terlalu lama di awal. Orang tua semangat banget, langsung pasang timer 15 menit, padahal bayinya baru pertama kali coba. Akhirnya bayi rewel, panik, bahkan bisa trauma. Aku pernah tuh. Udah semangat siapin mainan segala, anaknya malah ngamuk, dan aku jadi nyalahin diri sendiri. Wajar kok. Tapi yang penting adalah mulai pelan-pelan. Cukup 1-2 menit dulu, 2-3 kali sehari. Kalau bayi nyaman, durasi bisa ditambah perlahan. Jangan buru-buru. Noted. Lanjut, Dok. Apalagi? Kesalahan kedua, melakukan tummy time saat bayi lapar, ngantuk, atau baru kenyang banget. Ini kombinasi berbahaya karena bikin bayi cepat frustrasi. Posisi tengkurap itu butuh usaha, jadi bayi harus dalam kondisi yang cukup rileks dan nyaman. Berarti waktu terbaik itu sekitar 10-15 menit setelah menyusu? Bisa, asal bayinya kelihatan segar dan tidak kekenyangan. Setelah bangun tidur juga biasanya jadi waktu yang baik. Perhatikan sinyal dari bayi. Kesalahan ketiga, Dok. Kurang pengawasan. Ini bahaya banget. Tummy time harus selalu dalam pengawasan langsung. Jangan ditinggal untuk ke dapur, buka pintu, atau ngecek HP, karena bayi bisa berguling, terbenam, atau tertimpa mainan secara tidak sengaja. Wah, ini penting ya. Kadang kita mikir, cuma 1 menit, sebentar aja. Tapi bahaya bisa terjadi kapan saja. Benar sekali. Hadir secara fisik dan mental adalah kunci utama saat tummy time. Kesalahan berikutnya? Menggunakan alat bantu berlebihan seperti bantal-bantal tinggi, boneka besar, atau mainan yang terlalu banyak. Bukannya membantu, malah bisa membatasi gerakan bayi. Kalau terlalu sering pakai bantal anti-peyang misalnya, bayi jadi malas angkat kepala sendiri. Jadi cukup 1-2 benda saja yang menarik perhatian. Tapi jangan sampai panggung penuh properti. Betul. Minimalis tapi maksimal stimulasi. Biarkan bayi eksplorasi tubuhnya, bukan hanya menatap benda-benda di sekeliling. Terakhir, Dok. Ada lagi kesalahan umum yang perlu dihindari. Satu lagi yang sering terjadi, membandingkan perkembangan bayi sendiri dengan bayi lain. Misalnya, loh, anak temanku umur 2 bulan udah kuat tengkurap kok, anakku belum. Setiap bayi itu unik, fokus saja ke perkembangan anak sendiri selama tidak ada tanda keterlambatan yang signifikan. Setuju banget. Dunia parenting itu penuh tekanan sosial, tapi kita harus belajar untuk lebih percaya pada ritme masing-masing anak. Tepat, yang penting kita hadir, mendampingi, dan menyediakan stimulasi yang cukup. Wah, Dok, obrolan kita hari ini rasanya padat banget tapi tetap ringan di hati. Aku yakin para pendengar juga ngerasa tercerahkan banget. Saya senang sekali bisa berbagi, Mbak Nadia. Semoga semua bunda dan ayah yang mendengar jadi lebih percaya diri dan bisa menikmati setiap momen tummy time bareng si kecil. Oke, Dok, kita tadi udah bahas berbagai tummy time, dan itu membuka banyak mata sih, termasuk aku. Tapi sekarang, sebelum kita masuk ke penutup, boleh dong kita bahas satu segmen lagi yang nggak kalah penting, yaitu kesalahan-kesalahan umum yang sering dilakukan orang tua saat praktik tummy time. Tentu. Ini krusial, karena kadang niat kita sebagai orang tua udah baik, semangat mau stimulasi anak, tapi tanpa sadar kita justru membuat pengalaman itu jadi kurang nyaman, atau bahkan kontraproduktif. Nah, ini aku banget. Dulu semangat banget mau kasih tummy time setiap hari, tapi ternyata banyak detail yang aku nggak tahu. Ayo Dok, kita kupas satu persatu biar bunda dan ayah di rumah nggak jatuh ke lubang yang sama. Siap. Kesalahan pertama dan paling umum adalah memaksakan bayi untuk tummy time terlalu lama di awal-awal. Orang tua kadang berpikir, supaya cepat kuat, langsung 10 menit aja deh, padahal bayi belum terbiasa dan belum cukup kuat. Akibatnya bayi frustrasi, nangis, dan akhirnya trauma. Duh, ini aku dulu waktu anak pertama.
Kupikir kayak latihan dewasa aja, semakin lama semakin bagus. Ternyata malah bikin dia benci posisi itu. Nah, itu dia. Justru sebaliknya. Tummy time harus dilakukan sedikit demi sedikit, tapi sering. Mulai dari 1-2 menit, 3-5 kali sehari. Bayi jadi bisa adaptasi dan kita bisa baca sinyalnya. Oke, terus kesalahan berikutnya. Kesalahan kedua adalah memilih waktu yang salah. Misalnya bayi baru selesai menyusu penuh, lalu langsung ditengkurapkan. Wah, bisa muntah atau nggak nyaman. Atau malah saat bayi ngantuk, akhirnya malah nangis dan ogah-ogahan. Berarti waktu yang pas itu kapan ya, Dok? Waktu yang tepat biasanya setelah bayi bangun tidur dan sudah menyusu secukupnya. Dia masih segar, belum kenyang banget, dan belum rewel. Atau juga bisa setelah ganti popok. Intinya, cari momen bayi sedang tenang dan sadar penuh. Ini bisa banget jadi checklist harian. Lanjut, Dok. Kesalahan ketiga, kurang pengawasan. Ini fatal. Tummy time harus selalu didampingi. Jangan pernah ditinggal meskipun cuma buat ambil air sebentar. Bayi bisa bergerak tak terduga, tersedak ludah, atau kepalanya menunduk terlalu lama. Wah, iya. Kadang kita ngerasa, dia kan belum bisa gerak kemana-mana. Padahal tetap harus waspada ya. Betul. Tummy time adalah waktu eksplorasi. Tapi harus selalu dalam zona aman. Hadir secara utuh, bukan cuma secara fisik, tapi juga perhatian kita penuh ke bayi. Kesalahan keempat, Dok. Cukup sering mengandalkan alat bantu berlebihan. Misalnya, terus-menerus pakai bantal anti peyang, alas tinggi, atau mainan terlalu banyak. Itu bisa menghambat bayi mengeksplorasi tubuhnya sendiri. Jadi walaupun niatnya bantu, kadang malah jadi distraksi ya. Cukup berikan 1 atau 2 stimulus yang pas. Selebihnya, biarkan bayi berinteraksi dengan tubuhnya. Mengangkat kepala, menggeser tangan, menendang kaki. Itulah kekayaan dari tummy time. Dan terakhir, mungkin yang paling sering ya, Dok. Membanding-bandingkan bayi sendiri dengan bayi orang lain. Wah, ini penyakit umum di era digital. Loh, anaknya temenku umur 2 bulan udah angkat kepala loh, kok anakku belum? Padahal tiap bayi punya timeline sendiri. Yang penting kita kasih stimulasi yang cukup dan pantau perkembangannya. Dan kalau memang khawatir, bisa cek ke dokter. Bukan ke kolom komentar Instagram ya. Iya, dokter anak, fisioterapis anak, atau tenaga kesehatan profesional yang lebih tahu kondisi bayi secara menyeluruh. Wah, ini penting banget. Terima kasih ya, Dok. Aku yakin banyak orang tua yang merasa lebih tenang dan tercerahkan setelah tahu apa saja yang harus dihindari. Senang bisa berbagi, Mbak Nadia, karena yang terpenting dalam semua ini adalah niat baik ditambah pengetahuan yang tepat akan menghasilkan stimulasi yang efektif dan menyenangkan. Rasanya kita udah menyelami dunia tummy time ini dari A sampai Z. Dari definisi, manfaat, tantangan, tips menyenangkan, variasi, sampai mitos dan kesalahan-kesalahan yang perlu dihindari. Iya, lengkap sekali. Dan semoga para pendengar bisa lebih percaya diri dan menikmati proses ini bersama bayi mereka. Sebelum kita tutup, mungkin Dr. Reza bisa kasih semacam pesan penutup atau rangkuman untuk semua bunda dan ayah yang sedang dalam masa awal tumbuh kembang bayi. Dengan senang hati. Jadi begini, tummy time mungkin tampak seperti aktivitas sederhana, tapi sebenarnya adalah fondasi penting untuk perkembangan bayi. Dari menguatkan otot, mencegah kepala peyang, hingga menstimulasi koordinasi dan penglihatan, semua itu dimulai dari aktivitas ini. Namun, lebih dari sekadar latihan fisik, tummy time adalah momen kedekatan. Saat kita menemani bayi tengkurap, berbicara, tersenyum, bahkan tertawa bersama, kita sedang menanamkan rasa aman dan kasih sayang yang tak tergantikan. Jadi jangan terlalu fokus pada berapa menit atau kapan bisa tengkurap sendiri. Fokuslah pada prosesnya, pada kebersamaan, dan kenikmatan dalam setiap detik kecil yang mungkin tampak biasa, tapi sebenarnya luar biasa. Dan ingat, semua bayi berkembang dengan iramanya masing-masing. Yang penting, kita hadir sepenuh hati. Masya Allah, itu indah banget, Dok. Aku yakin kata-kata itu menguatkan banyak hati orang tua di luar sana. Terima kasih sekali lagi, Dr. Reza, sudah berbagi di Ruang Bunda hari ini. Terima kasih kembali, Mbak Nadia. Semoga makin banyak orang tua yang merasa didampingi dan diberdayakan. Dan untuk Bunda, Ayah, atau siapapun yang saat ini lagi belajar menjadi support system buat bayi tersayang, ingatlah, kalian nggak sendiri. Setiap tantangan pasti ada jalannya. Setiap momen rewel pun bisa berubah jadi kenangan manis. Dan kalau hari ini belum sempat tummy time, besok bisa mulai lagi. Perlahan, tapi terus bergerak. Terima kasih sudah menemani kami di episode kali ini. Jangan lupa share episode ini ke teman, keluarga, atau siapapun yang lagi menanti atau baru jadi orang tua. Sampai jumpa di episode berikutnya di Ruang Bunda, ruang hangat untuk tumbuh bersama.